Dan bahkan Britney ini juga dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi di dalam tubuhnya yang menyebabkan dirinya ini tidak bisa hamil dan punya anak lagi. Selain itu, Britney juga dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini gue akan membahas mengenai salah satu idola remaja yang terkenal di awal tahun 2000-an dan bahkan sampai dengan sekarang pun lagu-lagunya masih sering diputar. Lagu-lagu dari dirinya ini selalu mencetak hits di radio-radio saat itu. Beberapa yang menjadi hits dan juga difavoritkan oleh kaula muda saat itu antara lain adalah Baby One More Time, kemudian Oops, I Did It Again, Sometimes, kemudian I Was Born to Make You Happy. Udah bisa nebak ya siapa idolanya? Tapi hari ini kita nggak akan membahas mengenai fakta kepopuleran dari Britney Spears. Akan tetapi kita akan membahas mengenai fakta lain yang bisa jadi sebagian besar dari teman-teman sekalian yang ngefans sama Britney ini belum tahu deh. Ternyata selama 13 tahun terakhir, Britney ini hidup di dalam konservatori. Kalau yang belum tahu konservatori itu apa? Ini merupakan sebuah konsep hukum perwakilan yang ada di Amerika Serikat, di mana pengadilan ini menunjuk seorang individu yang dianggap tidak mampu untuk mengambil keputusan dalam hidupnya sendiri. Dan Britney Spears adalah salah satu individu yang dianggap oleh pengadilan di Amerika sana tidak mampu saat itu untuk dapat mengambil keputusan dalam bentuk apapun ya Beb ya, di dalam kehidupan pribadinya. Dan akhirnya sidang saat itu memutuskan perwalian jatuh kepada ayah kandung dari Britney, yaitu Jamie Spears. Akan tetapi, dari perwalian ayahnya ini, Britney bukannya merasa lebih baik atau merasa didukung sepenuhnya, melainkan sebaliknya Beb. Britney seringkali merasa tertekan di dalam hidupnya. Bahkan, Britney ini ingin sekali menyudahi perwalian di bawah ayah kandungnya ini. Dia menganggap 13 tahun dalam perwalian adalah toksik dalam kehidupannya Beb. Kenapa bisa begitu ya? Kita simak lebih lanjut ya. Britney Spears ini lahir dari sebuah keluarga sederhana di Amerika Serikat. Jadi kaya-kaya banget juga enggak, miskin-miskin banget juga enggak. Bisa dikatakan nih hidupnya atau kehidupan keluarganya ya, perekonomiannya ini pas-pasan lah di sana. Ayah dari Britney adalah seorang alkoholik yang berprofesi sebagai kontraktor. Kemudian ibunya ini berprofesi sebagai seorang guru. Perekonomian dari keluarga Britney ini menjadi kian sulit dan juga memburuk setelah usaha dari ayah Britney ini menjadi bangkrut. Akhirnya ibu dari Britney ini mengambil jalan dengan mengeksploitasi putrinya dengan menjadikan Britney sebagai alat pencetak uang. Sejak kecil Britney ini sudah diikutsertakan ke dalam berbagai macam audisi. Audisinya ini yang menyangkut tentang pencarian bakat gitu ya Beb ya, di stasiun-stasiun TV yang ada di Amerika. Dan dikutip dari majalah terkenal di Amerika Serikat bernama The Rolling Stone, Britney ini di usia 3 tahun oleh ibunya sudah diikutsertakan di dalam grup paduan suara atau semacam kur gitu Beb. Terus juga di dalam kelas menari dan kelas gimnastik. Dan di usia 4 tahun ya memang Britney ini sudah berbakat ya Beb ya. Dari kecil ini talentanya sudah menonjol gitu. Dia sudah bisa meraih ya di usia 4 tahun tersebut sebagai Miss Talent Central States. Dan di usia 8 tahun, ibunya ini memasukkan Britney di sebuah audisi di dalam sebuah program acara televisi bernama Mickey Mouse Club. Di situ ada Ryan Gosling juga tuh Beb, yang gantengnya kece badai ya. Ada Justin Timberlake juga, ada Christina Aguilera juga. Wah banyak deh pokoknya. Dan dari sinilah akhirnya jalan pembuka bagi Britney untuk bisa menjadi seorang bintang televisi. Namun Britney ini betul-betul menjadi seorang bintang dan bahkan menjadi idola bagi para remaja di seluruh dunia di tahun 1999. Saat itu Britney memulai dengan merilis debut pertamanya yang berjudul Baby One More Time. Album pertamanya ini laris di pasaran hingga terjual sampai 39 juta kopi. Namun sayang Beb, beranjak dewasa
Britney ini mulai terlihat kian tertekan dengan kehidupannya. Dia seringkali merasa depresi, kemudian dia ini sering tidak bisa tidur, dan juga sering menangis gitu hampir setiap harinya. Psikisnya ini seringkali dalam kondisi yang tidak stabil, dan karena psikisnya yang selalu down ini, Britney pernah terlibat di dalam penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian Britney juga mengkonsumsi alkohol dan menyebabkannya sempat ya menjadi alkoholik dan menjalani rehabilitasi. Dan juga dikabarkan Britney ini sering banget bolak-balik rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas psikisnya ini yang down, yang tidak stabil. Karena kondisi psikologis Britney yang kian memburuk, akhirnya pengadilan Chicago di tahun 2008 memutuskan hak perwalian jatuh kepada ayah kandungnya, yaitu Jamie Spears, dan juga kepada pengacaranya yang bernama Samuel D. Ingham. Pengacara dari Britney Spears ini bertanggung jawab untuk mengurusi segala bentuk kontrak serta surat-surat yang membutuhkan bantuan dari pengacara. Sementara ayahnya Jamie Spears ini bertanggung jawab atas segala aktivitas dan juga kesehatan mental dari putrinya. Setelah pihak rumah sakit ini melihat kalau kondisi dari psikisnya Britney sudah mulai stabil, akhirnya dirinya ini dibolehkan pulang dari rumah sakit. Dan keluarnya Britney Spears dari rumah sakit ini dirayakan oleh para penggemarnya dengan melakukan satu demonstrasi atau unjuk rasa dengan menggalakkan hashtag Free Britney di tanggal 22 April tahun 2019 lalu. Demonstrasinya sendiri bertempat di City Hall, Hollywood, Los Angeles. Para penggemarnya ini terus menggalakkan yang namanya hashtag Free Britney karena mereka ini menganggap kalau Britney ini kondisi psikologisnya seringkali merasa tertekan atau tidak stabil karena hidupnya ini yang terlalu sering diatur, Dan mereka selalu menganggap kalau Britney ini diberikan kesempatan atau paling tidak diberikan satu ruang bebas untuk bisa mengambil keputusannya sendiri, pasti Britney Spears ini akan sanggup, Sejumlah penggemar bahkan menganggap para pengawas kerap mengambil keuntungan dari kondisi Britney. Sebagai gambaran, selama 10 tahun mengawasi Britney, pengacaranya yang bernama Ingham mendapat penghasilan sebesar total 2 juta US dollar. Sementara penghasilan Jamie sebagai ayah kandungnya ini ada di angka 130.000 US dollar per tahun, belum termasuk biaya pengganti uang sewa kantor pengawas. Ayah Britney juga mengambil keuntungan 1,5% dari pendapatan setiap konser anaknya. Dan para pengawas juga bertanggung jawab menjaga privasi Britney, termasuk menjaga eksklusivitas dengan memasang tarif tinggi bagi media yang hendak memotret atau mewawancarai Britney. Tarif sekali foto dan wawancara bisa dipatok hingga jutaan dolar. Akhirnya setelah 13 tahun dia ini hidup dalam perwalian atau konservatori, Britney angkat suara. Pada sidang yang dilakukan pada tanggal 23 Juni tahun 2021 kemarin, Britney ini mengemukakan seluruh isi catatan yang telah dia persiapkan. Di mana di dalam sidang tersebut Britney ini diberikan waktu selama kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan seluruh isi catatan yang di dalamnya ini mengungkapkan mengenai kekhawatiran Britney selama hidup dalam konservatori. Britney melanjutkan isi dari catatannya tersebut dengan menyampaikan kalau dirinya ini sering kali dipaksa untuk tampil dalam show-show-nya. Dia juga tidak diberikan privasi, dan bahkan Britney ini juga dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi di dalam tubuhnya yang menyebabkan dirinya ini tidak bisa hamil dan punya anak lagi. Selain itu, Britney juga dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan menjalani sesi terapi yang sebetulnya tidak dia inginkan. Di dalam salah satu show-nya yang digelar di Las Vegas, Britney ini dipaksa untuk bisa mengadakan show secara rutin. Padahal awalnya Britney sempat menolaknya karena terlalu banyak ini jam untuk tampilnya, sehingga memungkinkan Britney ini mengalami kelelahan. Akan tetapi ayahnya tetap memaksanya untuk bisa menerima job dari show rutin di Las Vegas tersebut. Dan agar kondisi dari psikisnya ini terus stabil dan moodnya juga tetap terjaga, Britney ini kerap dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan yang berjenis litium. Sebagai tambahan informasi aja ya litium ini biasanya diberikan kepada para pasien penderita bipolar. Jadi obat ini dikonsumsi untuk bisa menstabilkan mood atau psikis dari seseorang supaya orang atau pasiennya ini bisa menjadi lebih tenang. Namun kalau dikonsumsi berlebihan maka akan bisa menyebabkan gangguan mental dari si pasien.
Dalam hal kondisi psikologisnya yang kian memburuk dan selalu merasa depresi dan tertekan ini, Britney menyalahkan ayahnya yang bertanggung jawab. Namun, hak perwalian yang seharusnya bisa menjadikan kehidupan Britney ini jauh lebih baik, melainkan sebaliknya, Beb. Britney ini justru selalu merasa tertekan dan merasa seolah-olah hidupnya ini penuh dengan toksik. Dan di saat-saat Britney ini tengah merasa tertekan, dia ingin sekali yang namanya menuntut seluruh keluarganya, Beb. Dimana keluarganya ini tidak ada yang memberikan dukungan kepada Britney. Jadi semua keluarganya ini nggak ada yang berbuat apa-apa, Beb. Ngebiarin aja ayahnya Britney ini berbuat sewenang-wenang terhadap Britney. Kenapa saat itu Britney ini tidak langsung mengemukakan atau membeberkan ke depan publik? Karena Britney sempat berpikir apabila dia ini menyangkal semua penderitaan yang tengah dia hadapi, maka Britney akan merasa lebih baik. Tapi nyatanya sebaliknya, Beb. Justru menjadi bumerang buat Britney sendiri. Yang ada Britney ini justru lebih tertekan. Dia jauh lebih depresi, kemudian berujung kepada trauma. Britney seringkali menangis setiap harinya, Beb, karena dia merasa tidak ada dukungan dari sekitarnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Dia selalu merasa disudutkan dan juga dia merasa sendirian, tidak ada yang bisa menolongnya. Sehingga apa yang selama ini dilihat oleh publik, Britney ini terlihat happy-happy aja, bahagia-bahagia aja, itu semua drama, Beb. Nyatanya Britney ada di kondisi yang sebaliknya. Dia sangat tertekan dengan kehidupan yang dia jalani di 13 tahun terakhir ini, Beb. Setelah membacakan isi catatannya yang berisi semua kekhawatiran yang dia rasakan kepada hakim, Britney akhirnya meminta di persidangan agar lebih menganggap serius mengenai persoalan yang dia hadapi, Beb. Baginya, hidup di dalam kecemasan serta depresi selama 13 tahun itu sudah cukup dan dia ingin segera menyudahinya. Dia tidak lagi ingin hidup di dalam sebuah konservatori, terutama di bawah perwalian ayah kandungnya yaitu Jamie Spears. Britney juga mengatakan kalau dirinya ini ingin sekali membina sebuah rumah tangga dengan kekasih barunya saat ini bernama Sam Asghari. Karena dalam masa perwalian, Britney ini dilarang untuk bisa menikah lagi serta memiliki anak. Ya bayangin aja, Britney ini dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi supaya dia ini nggak bisa hamil. Belum lagi obat-obatan yang bisa jadi mengakibatkan dia jadi ketergantungan. Iya kan, Beb? Kasian banget deh. Britney merasa kalau pengawasan ini lebih merugikan dibandingkan membawa kebaikan bagi dirinya. Ia mengatakan layak untuk memiliki kehidupan sebab ia telah bekerja sepanjang hidupnya. Ia merasa dikeroyok, diintimidasi, dan merasa ditinggalkan sendirian. Britney mengatakan juga kalau dirinya berhak memiliki hak yang sama dengan orang lain. Selanjutnya, agenda sidang tambahan terkait kasus tersebut juga direncanakan akan dilaksanakan pada 14 Juli mendatang. Setelah persidangan konservatori di tanggal 23 Juni yang lalu, ini para fans dan penggemarnya Britney juga kembali menggalakkan yang namanya hashtag Free Britney. Dan hashtag ini bukan hanya digalakan oleh penggemarnya, akan tetapi juga para rekan-rekan selebritis atau artis Hollywood. Mereka ikut merasakan penderitaan yang selama ini Britney rasakan, Beb. Dan mereka ingin berjuang untuk kebebasan Britney supaya tidak lagi terkungkung di dalam hak perwalian yang justru membuat psikisnya ini menjadi rusak. So, yang ngaku nih para penggemar Britney dan mengidolakan Britney, yuk bantu yuk kita galakan yang namanya hashtag Free Britney supaya dia ini bisa terbebas dari penderitaannya ya, Beb ya. Dan juga gue mau kasih pesan sedikit aja di sini buat teman-teman sekalian yang punya teman atau keluarga bahkan ya yang berada di dekat kalian ini tengah dilanda depresi atau tertekan, please banget dirangkul. Jangan dijauhi, apalagi sampai menghakimi. Please jangan banget. Karena kalian gak pernah tahu apa yang lagi dia rasakan. Ya mungkin kalian merasa, ya gue juga pernah ada di posisi yang kayak gitu. Bahkan yang lo adepin sekarang mah gak ada apa-apanya sama gue jauh lebih berat. Dan gak harus juga kan gue ngungkapin atau nyeritain apa yang gue alami. It's okay. Semua orang punya air matanya masing-masing. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Tapi gak ada salahnya kan kalau kalian ini bisa mendengarkan aja, tanpa harus kalian ini membanding-bandingkan atau bahkan menyudutkannya hingga merasa dianya bukan bangkit, malah justru lebih jatuh gitu, Beb. Gak ada orang di dunia ini yang mau jatuh di kondisi yang seperti itu. Semua juga kalau bisa milihnya happy, iya kan, Beb? Tapi kita nggak pernah tahu kemampuan dari seorang itu beda-beda.
mental dan psikis dari seseorang menerima masalah yang dideritanya itu beda-beda. Dan belum tentu kalau kita ada di posisi mereka, kita bisa mampu atau kita bisa sekuat mereka. Jadi please, udah, just listen, just listen. Nah, itu tadi Beb mengenai fakta terbaru tentang Britney Spears. Semoga permasalahan yang tengah dia hadapi ini bisa segera selesai dan bisa mendapatkan jalan damai dari semua pihak. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang terkesan menggurui atau tidak enak atau tidak bisa diterima oleh kalian. Kita cuma ingin menyampaikan bahwa tidak ada salahnya apabila kita ini lebih bisa berdamai, lebih bisa memahami orang-orang yang berada di kondisi di mana psikisnya ini sedang tidak baik-baik saja. Sekian dulu vlog kali ini, jangan lupa untuk terus dukung channelnya dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya untuk klik tombol subscribe-nya. Kalau nggak tahu tombol subscribe-nya yang mana, yang warna merah kayak gini, ya Beb ya? Oke, sampai jumpa lagi. Bye now!